Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islam midina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di kajian virtual kali ini, sehari sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian tadabbur kita terhadap surat Yasin, dan ini sudah bagian yang kedua di mana kita sudah sampai di ayat yang ke-6 ya Ustadz. Jadi Ya, hari ini kita mentadaburi surat Yasin mulai dari ayat 6 dan seterusnya. Alhamdulillah Ustadz Umar Maka, guru kita bersama, sudah hadir dan bisa mulai kajiannya siang ini. Kebetulan beliau ada di Jakarta ya Ustadz. betul. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz untuk memulai kajian tadabbur surat Yasin ya. Tafadhol Ustadz. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani, seluruh jamaah yang telah bergabung di Tadabbur Quran kita siang hari ini. Tadabbur Quran sesuai dengan urutan turunnya surah itu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Alhamdulillah dari surah pertama yang kita tadabburi, maksudnya surah yang pertama kali turun kepada Nabi yaitu surah Al-Alaq, surah kedua surah Al-Muddathir, surah ketiga Al-Muzammil, surah keempat Al-Qalam, surah kelima Al-Fatihah. Kita sudah sampai di surah yang ke-41, yaitu surah Yasin. Walau kalau kita perhatikan, urutannya dalam mushaf adalah yang ke-36. Jadi ketika kami mengatakan surah ke-41, itu berarti urutan turunnya, bukan urutan surah ini dalam mushaf. Adapun urutannya dalam mushaf, maka seperti yang sudah kita ketahui bersama, surah Yasin ini adalah surah yang ke-36 dalam urutan mushaf yang tercantum setelah surah Fatir. Mari luruskan niat di hari terakhir bulan Sya'ban ini bagi yang puasa besok. Adapun yang hari ini sudah mulai berpuasa, maka ini adalah hari pertama bulan Ramadan. Kalaupun kami ditanya, maka ini adalah hari ke-30 Sya'ban, insya Allah besok mulai puasa. Dan ini tidak usah kita perdebatkan, ini masing-masing punya hujahnya, punya dalilnya, sehingga mari berlapang dada. Ya, yang terpenting itu bukan siapa yang puasa hari Selasa, hari Rabu, dan siapa yang puasa hari Kamis, tetapi siapa di antara kita yang mengisi Ramadan dengan ketaatan terbaik. Jadi bukan kapan kita memulai, tapi bagaimana kita akan mengisi hari-hari Ramadan yang ada di depan kita ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya memperbanyak ketaatan, meneladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم علمنا القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Jemaah rahmat Allah, ikhwat aliman azanallahu wa iyyakum ajmain. Mengawali tadabbur Quran kita siang hari ini, saya ingin mengajak kepada siapapun yang telah bergabung
Sama-sama kita mulakan tadabbur Quran kita siang hari ini dengan sama-sama mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan rahmat keberkahan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini majelis perkumpulan kita ini sedang disebut-sebut, sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga jemaah yang dirahmati Allah, akhwati manazzalallahu wa iyyakum ajmain, kita tidak menutup, kita tidak meninggalkan majelis ini kecuali semoga Allah telah membersihkan, menggugurkan, menghapuskan, mengampunkan dosa-dosa setiap di antara kita. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarga tercinta, kepada sahabat-sahabat Rasulullah kiram, dan seluruh umat yang senantiasa sabat teguh di atas kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang telah pernah menyampaikan berita gembira kepada siapapun yang senantiasa Allah mudahkan berada di majelis ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh sebuah jalan menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita di majelis ilmu siang hari ini salah satu sebab Allah mudahkan langkah kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman wa iyyakum ajmain, seperti yang sudah disampaikan oleh host kita Mbak Ari, bahwa di majelis taklim Rabbani kita sudah sampai di surah ke-41, yaitu surah Yasin, sesuai urutan turunnya surah itu kepada Nabi SAW. Dan surah Yasin kita sudah sampai di bagian kedua dari surah ini. Masya Allah. Berbicara tentang surah Yasin, ini adalah surah yang masyhur, surah yang sering kita baca. Surah Yasin yang oleh ulama disebutkan keutamaannya, walau kita sudah ingatkan di awal bahwa tidak sedikit di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surah Yasin ini riwayatnya itu dhaif atau lemah. Ya, di antaranya ada yang hasan, yaitu iqra'u yasin ala mautakum, bacakanlah Yasin kepada orang-orang yang sedang sakaratul maut di antara kita. Sehingga salah satu amalan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita para salaf adalah membacakan surah Yasin kepada saudara kita yang sakaratul maut atau sulit menjemput kematiannya. Ini salah satu amalan yang diajarkan oleh ulama-ulama dari guru-guru kita terdahulu sampai hari ini. Sebagaimana jamaah yang termutal, ikhwatal iman wa iyyakum ajmain, surah Yasin ini di antara surah yang memiliki beberapa nama, di antaranya adalah qalbul Quran. Yasin ini adalah jantungnya Quran. Ya, ketika kita mentadaburi, ketika kita memperhatikan surah Yasin ini, ada banyak pesan-pesan penting bagi orang-orang beriman. Ada banyak peringatan-peringatan kepada siapapun yang mentadaburi surah ini. Ada nasihat terbaik kepada siapapun yang mentadaburi surah ini. Kita baru memulai dengan 5 ayat. Di pertemuan sebelumnya kita mentadaburi 5 ayat surah Yasin, dan di 5 ayat ini ada banyak pesan-pesan penting yang Allah turunkan kepada orang-orang beriman agar senantiasa menjadikan surah ini sebagai tadzkirah, pengingat, sebagai petunjuk terbaik. Seperti biasa, sebelum kita mulai melanjutkan tadabbur Quran kita, sama-sama kita lembutkan dulu hati dan jiwa kita dengan membaca beberapa ayat. Silakan dibuka Quran surah Yasin, Quran surah ke-36 dalam urutan mushaf. Adapun urutan turunnya surah ini, maka surah Yasin seperti yang sudah saya sampaikan adalah surah yang ke-41 diturunkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk surah Makkiyah. Ya, kalau kita memperhatikan kandungan pembahasan tema-tema surah Yasin ini amat sangat jelas bagi yang mempelajari ulumul Quran atau mempelajari tentang Quran, bahwa surah Yasin ini adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Dan tema pembahasan surah ini amat sangat relate, sesuai dengan kondisi yang dihadapi Nabi saat itu ketika Quran surah Yasin ini Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman di kota Mekah. Silakan dibuka mushafnya. Kalau mushaf yang digunakan Madinah digunakan oleh jamaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu cetakan Madinah, maka surah Yasin ayat ke-6, ya kita lanjut ayat ke-6, terdapat di halaman 440. Namun jika memang tidak memungkinkan saat ini untuk membuka mushaf, kami coba membagikan ayat yang akan kita baca sehingga yang tidak memegang mushaf pun
bisa turut membaca surah Yasin yang kita tadabburi hari ini. Kalaupun juga tidak bisa melihat perangkat untuk baca Quran, mata yang sudah tidak terang untuk melihat, dengarkan baik-baik, jangan berbicara agar Allah turunkan rahmatnya kepada setiap di antara kita yang membaca dan yang mendengarkan Quran. Ya, silakan dibaca tanpa harus mengaktifkan mikrofon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Semoga bacaan Quran kita barusan menjadi sebab Allah lembutkan hati kita, Allah lembutkan jiwa kita semuanya, sehingga Allah mudahkan kita untuk senantiasa mengambil hikmah, pelajaran, tadabbur, nasihat, petunjuk-petunjuk terbaik dari keagungan ayat-ayat Allah yang kita tadabburi. Mbak Ari, boleh silakan ada yang bantu untuk membacakan terjemahan ayat ke-6 sampai dengan ayat 12. Tafadhali, silakan. Silahkan Bu Ani, mungkin bisa membantu membaca terjemahan. Ya, baca ya Ustadz. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat surat Yasin ayat 6 sampai 12 ya Ustadz. Betul Jadi sekali. dibaca sampai 10 bukan? Tapi iya, yang dibaca sampai 10, tapi terjemahannya sampai 12. Iya. Ayat 6. Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Sungguh, pasti berlaku perkataan atau hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ayat 12, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu yang kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauh Mahfuz. Sadaqallahul azim, benar Allah dengan segala firman. Terima kasih.
Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arzuqna tilawatal Quran ana al-lail wa atrafan nahar. Ya, terima kasih banyak kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang sudah sama-sama membaca, mendengarkan baik itu bacaan dan terjemahan dari surah Yasin ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-12 yang insya Allah akan menjadi tema tadabbur, tema pembahasan kita pada siang hari ini. Semoga Allah turunkan taufik, Allah turunkan pertolongannya kepada setiap di antara kita sehingga kita senantiasa dimudahkan mengambil pelajaran, nasihat, hikmah, tadzkirah, peringatan serta petunjuk-petunjuk terbaik dari setiap ayat-ayat Allah yang kita tadabburi. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, seperti biasa sebelum kita mulai pembahasan kita hari ini melanjutkan tema surah Yasin bagian kedua, kita akan sedikit mereview dulu ayat yang sebelumnya atau pembahasan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang muqaddimah surah Yasin, bagaimana keutamaan surah ini, riwayat-riwayat tentang surah ini baik itu yang dhaif atau kemudian yang hasan, dan bagaimana tema utama pembahasan inti dari surah yang ke-41 yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah al-Munawwarah. Quran itu Allah turunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun. Sesuai dengan situasi, keadaan, kondisi ketika surah itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita perhatikan jamaah yang dirahmati Allah, surah Yasin ini tema-temanya, pembahasan surah ini, maudu'at surat Yasin itu memang sesuai dengan kondisi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu berada di Mekah sebelum hijrahnya Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah al-Munawwarah. Bagaimana dakwah Nabi yang didustakan, intimidasi yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, bagaimana Quran itu diperolok-olok, diejek-ejek oleh orang-orang kafir Quraisy, bagaimana orang-orang Quraisy itu mengatakan bahwa Quran itu hanyalah contekan Muhammad terhadap kitab-kitab sebelumnya. Quran itu buatan Muhammad, dia hanya seorang penyair. Maka kemudian Allahu Akbar. Salah satu penegasan surah Yasin ini adalah kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah buatan Muhammad. Seandainya itu buatan Muhammad, maka Allah memberikan tantangan kepada orang-orang Quraisy, ya, membuat seperti Quran 30 juz. Kalau mereka tidak mampu, maka tantangan itu diturunkan, buatlah 10 surah seperti surah-surah dalam Al-Quran. Dan akhirnya tantangan itu turun kepada orang-orang Quraisy yang memfitnah, menuduh bahwa Quran itu buatan Muhammad. Fa'tu bisuratin min mithlihi. Kalau benar Quran itu buatan Muhammad, coba datangkan, buatlah seperti Quran satu surah saja. Pilih surah yang paling pendek di dalam Quran. Al-Asr, Al-Kautsar, An-Nasr. Ini 3 surah paling pendek dalam Quran karena ayatnya cuma 3. Wal asr innal insana fi khusr, inna a'tainakal kautsar idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, coba buat satu surah saja. Walau yang paling pendek di dalam Quran. Semisal seperti Quran. Dan buktinya mereka juga tidak bisa membuat sesuatu yang sama dengan Quran. Ya, ada dalam riwayat, dalam sejarah, beberapa orang-orang kafir yang berusaha membuat bantahan terhadap Quran. Salah satunya Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi. Lalu kemudian setiap mendengarkan nabi diturun kepadanya surah baru, dia pun mengklaim bahwa dia juga mendapatkan wahyu. Dan ketika kita melakukan muqaranah, perbandingan antara apa yang dia klaim sebagai surah, orang yang baru belajar bahasa Arab pun akan bisa mengetahui bahwa amat sangat jauh keindahan sastra Quran dengan apa yang mereka klaim wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin-poin penting, pelajaran-pelajaran penting, tadabbur utama yang sudah kita sampaikan di bagian pertama tadabbur surah Yasin ayat 1 sampai ayat ke-5. Di antaranya jamaah dirahmati Allah, surah Yasin ini di awal surah ini menegaskan akan keagungan dan kemuliaan Quran. Ya, sampai jamaah dirahmati Allah, Allah bersumpah dengan Quran, wal Qur'anil Hakim. Dari awal surah ini, dari awal surah dalam Quran yaitu surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, Quran itu dipenuhi dengan hikmah-hikmah terbaik.
ya, dipenuhi dengan kemuliaan. Tidak ada orang yang bersama Quran kecuali akan mendapatkan keutamaan, kemuliaan Quran. Terlebih, Masya Allah, kita akan masuk di bulan Ramadan, yang nama lainnya adalah Syahrul Quran. Saya ingin mengingatkan diri saya, mengingatkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah dimanapun berada, jangan sampai Ramadan hari demi hari berlalu meninggalkan kita, sementara kita tidak menjadikan Ramadan ini Syahrul Quran seperti Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Yang kedua, jemaah dirahmati Allah, surah Yasin ini, di awal surah Yasin menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar Rasul utusan Allah. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Quraisy, majnun, sahir, bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang gila, Nabi Muhammad itu adalah penyihir. Ya, Allah turunkan surah Yasin ini salah satu adalah untuk menghibur Nabi Muhammad, meneguhkan, menguatkan Nabi Muhammad agar tidak mendengarkan cemoohan, ejekan orang-orang lain. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau benar-benar utusan kami wahai Muhammad. Yang ketiga, jemaah dirahmati Allah, risalah Nabi Muhammad sepenuhnya berada di jalan yang lurus, yaitu wahyu ilahi, bukan hasil pemikiran manusia apalagi hawa nafsu. Ya, ala siratim mustaqim. Risalah yang dibawa Nabi Muhammad benar-benar di atas jalan yang lurus. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, umur kita sampai hari ini ada yang mungkin 40 tahun lebih, 50 tahun lebih atau lebih. Mari tanyakan diri kita, mari menghitung-hitung diri kita. Sudahkah kita berada di jalan Allah yang lurus? Ya. Apakah kita saat ini sudah berada di jalan yang lurus? Jika engkau meneladani, mengikuti jejak Nabi, maka engkau berada di jalan yang lurus. Innaka ala siratim mustaqim. Sebagaimana jemaah dirahmati Allah, ikhwatal iman radhiyallahu wa iyyakum ajmain, di awal surah Yasin Allah juga menegaskan bahwa Quran yang dibacakan Nabi Muhammad SAW, yang diperolok-olok oleh orang-orang kafir Quraisy, benar-benar turun dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Bahkan Quran ini, jemaah dirahmati Allah, bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Allahu Akbar. Seandainya Quran ini Allah tidak turunkan kepada baginda Nabi SAW, saya, orang tua saya, kita semua tidak akan selamat dari siksa neraka Allah. Maka mari bersyukur Allah turunkan Quran sebagai petunjuk terbaik kepada baginda Nabi SAW, dan semoga Allah tidak pernah mencabut nikmat Quran yang telah Allah berikan kepada kita. Jika semua nikmat karunia dunia ini Allah berikan kepadamu, tapi tidak ada nikmat Quran di sana, bersedihlah. Karena ada satu nikmat besar yang Allah tidak karuniakan kepada keluargamu. Sebaliknya, ketika engkau tidak dikaruniakan dunia yang banyak seperti orang-orang yang ada di sekitarmu dikaruniakan dunia, akan tetapi Allah rahmati dirimu, Allah rahmati pasanganmu, Allah rahmati keturunanmu, anak cucumu dengan Quran, Allahu Akbar, bersyukurlah. Itu berarti engkau adalah orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa, Ustaz? Bukankah Nabi mengatakan lillahi, ya, Allah itu memiliki kerabat, orang-orang terdekat dari kalangan manusia. Allahu Akbar. Allah punya orang-orang terdekat, orang-orang VIP, orang-orang khusus dari kalangan manusia. Ya, itu sabda Nabi dalam hadis sahih. Siapa mereka? Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Mereka yang dekat dengan Quran, mengamalkan Quran, mendakwakan Quran, mereka lah orang-orang terdekat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alna min ahli al-Quran ahluka wa khassatuk. Kita lanjut jemaah rahmatullah di bagian kedua. Setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang keagungan Quran di awal surah, menegaskan akan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, menegaskan bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bagian berikutnya atau di lanjutan ayatnya, di ayat ke-6 ini, Allah menegaskan, Allah menjelaskan di surah Yasin ini tujuan utama, misi utama kenapa Nabi Muhammad dipilih oleh Allah menjadi penutup risalah para nabi dan rasul. Allah menjelaskan di ayat ke-6 ini tujuan utama, misi utama dari diutusnya Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib kepada umat manusia.
litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Ya, Allah jelaskan di ayat ke-6 ini Jamaatul Muttalab bahwa Nabi itu tugas utamanya diutus oleh Allah di tengah umat manusia untuk memberikan menyampaikan peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka belum mendapatkan peringatan sehingga dengan itu mereka lalai. Sebagian ulama menafsirkan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kaum, kepada umat manusia sebagaimana nenek moyang mereka dulu sudah mendapatkan peringatan tapi mereka lalai. Jadi memang ulama tafsir di ayat ke-6 ini menyebutkan ada beberapa tafsir, di antaranya bahwa Nabi Muhammad tugas utamanya adalah memberi peringatan kepada kaum yang nenek moyang mereka belum pernah mendapatkan peringatan karena itu mereka lalai. Ya. Sebagian ulama menafsirkan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kaum sebagaimana dulu kakek nenek moyang mereka mendapatkan peringatan akan tetapi mereka melalaikan peringatan-peringatan tersebut. Yang menjadi garis bawah atau pesan penting di ayat ke-6 ini bahwa tugas memberi hidayah itu bukan milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas memberi petunjuk iman itu bukan milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah itu milik Allah. Allahu akbar. Nabi hanya ditugaskan untuk menyampaikan peringatan-peringatan Allah. Nabi hanya ditugaskan Allah menyeru umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan berita gembira kepada orang-orang beriman, menyampaikan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika mereka manusia itu sudah melalaikan peringatan-peringatan Allah yang telah datang sebelumnya. Dan ini kalau kita perhatikan ini berulang-ulang di dalam Quran. Allah ingatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tugas Muhammad hanya menyampaikan peringatan. Adapun hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabt. Engkau tidak memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai wahai Muhammad. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada yang dikehendakinya. Salah satu buktinya, Nabi itu amat sangat berharap pamannya Abu Thalib itu masuk Islam. Ya, kalau kita baca sirah Nabawiyah, pantaslah Nabi itu amat sangat terpukul, sedih ketika mendapati pamannya itu meninggal tidak mengucapkan la ilaha illallah. Mulai dari 8 tahun umur Nabi, beliau itu sudah diasuh oleh Abu Thalib. Ya, dengan kelembutan Abu Thalib memperlakukan Nabi melebihi ia memperlakukan anaknya. Tidak akan memulai makan mereka ketika mereka berkumpul. Abu Thalib tidak akan memulai makan sampai Muhammad ibnu Abdullah, anak saudaranya, sudah ada di tengah-tengah mereka. Abu Thalib tidak akan meminum susu dan memberi susu anak-anaknya kecuali memulakan keberkahannya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beberapa ulama menjelaskan bahwa Abu Thalib membawa Nabi Muhammad berdagang bersamanya ke Syam di umurnya yang masih belasan tahun, itu karena Abu Thalib tidak bisa berlama-lama berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangankan Abu Thalib, kita saja yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah disenyumi oleh Nabi, tidak pernah makan bersama Nabi, tidak pernah minum bersama Nabi, tidak pernah sholat bersama Nabi. Berapa rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkan kami kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan kami dengan Nabi di Telaga Kautsar. Bagaimana dengan Abu Thalib yang memang sudah hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak Nabi itu umur 8 tahun. Ya. Sampai Nabi menikah, barulah Nabi meninggalkan rumah Abu Thalib. Nabi berharap menjelang wafatnya Abu Thalib ia bisa mengucapkan la ilaha illallah.
Akan tetapi orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy itu tidak memberi ruang kepada Abu Talib agar mengikuti Nabi Muhammad. Ya, ayat ini menjadi penguat, pengingat bagi Nabi. Dan ini pengingat bagi kita semuanya. Litunzira qawman ma unzira aba'uhum. Wahai Muhammad, tugasmu adalah memberi peringatan. Adapun hidayah, hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Allahu akbar. Jemaah dirahmati Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa ada orang ya sudah berlaku ketetapan Allah, ketentuan Allah kepada mereka. Laqad, ini bentuk penegasan ini, takkid, sesungguhnya telah pasti berlaku. Allahu akbar. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Ada orang, kata Allah, ketetapan, ketentuan Allah itu telah pasti atas mereka. Dan mengerikannya adalah apa yang Allah tetapkan kepada mereka, apa yang Allah telah tentukan kepada mereka. Fahum la yu'minun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sudah tetapkan, Allah sudah menentukan, Allah sudah catatkan di Lauhil Mahfuz bahwa orang-orang ini tidak akan pernah beriman kapanpun. Fahum la yu'minun. Dan mereka adalah orang yang paling celaka. Pintu hidayah tertutup. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci mati hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, sebagaimana pendengaran mereka juga sudah tertutup. Sehingga seberapa banyak Nabi membacakan Quran kepada mereka, menyampaikan peringatan, tak akan pernah berefek. Wa ala absarihim ghishawa. Allahu Akbar. Allah tutup pandangan mereka sehingga bukti-bukti kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kuasa Allah, kebenaran di depan mata yang begitu terang, yang begitu besar, tak nampak oleh mata mereka. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau masih Allah cintakan mendengarkan ayat-ayat Allah, tersenyumlah. Ya. Kalau Allah masih gerakkan hati kita untuk memahami nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk, ayat-ayat yang dibacakan kepada kita, berbahagialah. Kalau Allah masih mampukan kita melihat kebenaran adalah kebenaran dan dimampukan mengikutinya, berbahagialah. Itu berarti kita termasuk orang-orang yang Allah sedang beri petunjuk. Coba perhatikan. Ada orang sudah tertutup kesempatan kepada mereka. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Ketetapan Allah telah berlaku, ketentuan Allah telah tercatat. Ya, mereka telah dipastikan sampai kapanpun tidak akan beriman. Ya Rabb. Allahu Akbar. Betapa meruginya orang-orang ini. Betapa celakanya mereka. Ketetapan, ketentuan Allah telah berlaku kepada mereka. Fahum la yu'minun. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Mereka tidak akan pernah beriman. Salah satu contohnya, Abu Lahab. Allahu Akbar. Kurang kenal apa Abu Lahab kira-kira dengan Nabi Muhammad? Kurang kenal apa Abu Lahab dengan Nabi Muhammad? Pamannya, Nabi Muhammad keponakannya, anak saudaranya. Dari kecil Nabi dia lihat tumbuh.
Nabi yang senantiasa menjaga auratnya, Nabi yang tidak pernah berdusta, Nabi orang yang paling amanah di tengah-tengah mereka, Nabi yang tidak pernah menyembunyikan apa yang diperintahkan kepadanya. Nabi senantiasa menyampaikan kebenaran di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Kurang kenal apa Abu Lahab? Tapi dia perhatikan. Bahkan Abu Lahab itu, bagi teman-teman jamaah yang juga ikut kajian sirah nabawiyah, ya, karena pekan depan insya Allah kita akan lanjut dengan sirah nabawiyah. Mudah-mudahan pekan depan, ya waktunya insya Allah, ya itu sudah balik dari Jepang insya Allah. Jadi kita bisa lanjutkan sirah nabawiyah. Abu Lahab itu bukan cuma paman Nabi, tapi juga besannya Nabi. Dua putranya Abu Lahab itu menikahi dua putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kalthum. Sudah paman, besan pula. Dekat rumahnya dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika ia mendustakan dan terus menerus mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Abu Lahab termasuk dari sekian banyak orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy yang Allah telah tetapkan, yang Allah telah tentukan bahwa mereka sampai kapanpun tidak beriman. Turun surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya mestinya kan Abu Lahab kalau mau cerdas dikit, pura-pura aja dia masuk Islam. Kalau dia pura-pura masuk Islam, kita yang hidup di masa ini pasti susah tuh memahami tabbat yada abi. Gimana? Abu Lahab pasti masuk neraka, kan dia masuk Islam. Allahu Akbar. Ketetapan Allah sampai pura-pura masuk Islam saja tidak bisa dilakukan oleh Abu Lahab. Fahum la yu'minun. Sampai mati, sampai ia dibinasakan Allah, tidak pernah bisa beriman. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari jaga iman kita. Jangan pernah biarkan ia tergelincir. Tidak semua manusia dipilih oleh Allah untuk diberi hidayah. Kita yang sudah Allah beri hidayah, jaga hidayah tersebut. Minta, mengemis, mohonlah kepada Allah agar Allah sabarkan, kuatkan, teguhkan kita di atas iman. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala ta'atik, ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Inna ja'alna fi a'naqihim aglala fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Ini perumpamaan. Perumpamaan ayat 7. Orang-orang yang sudah Allah tetapkan, tentukan bahwa sampai kapanpun mereka tidak akan pernah beriman, tidak akan pernah melihat kebenaran. Perumpamaan mereka, ya, seperti orang-orang yang dipasangkan belenggu di leher mereka. Jadi ada belenggu, ada rantai di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Jadi mungkin seperti ini kurang lebih gambarannya. Ya. Maka karena itu mereka tertengadah. Ini perumpamaan, dijelaskan ulama, orang-orang yang tidak pernah bisa tunduk terhadap ayat-ayat Allah. Kepalanya terus menengadah. Tidak mau tunduk terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kedua tangan mereka yang terikat dengan leher mereka sehingga mereka tertengadah menunjukkan bahwa sampai kapanpun mereka tidak akan pernah bisa melihat kebenaran walau kebenaran itu ada di depan mata mereka. Ya. Kesimpulannya, orang-orang seperti ini adalah orang yang sudah dipastikan tidak akan beriman sampai kapanpun, tidak akan pernah melihat kebenaran, tidak akan pernah tunduk kepada ayat-ayat Allah, tidak akan pernah mengikuti petunjuk-petunjuk yang diturunkan Allah kepada Rasul yang diutus kepada mereka.
Sebelum lanjut, jamaah termutlak berikutnya, kita ingin menggarisbawahi beberapa pelajaran penting dari surah Yasin yang barusan kita baca ini. Yang pertama adalah memberi peringatan kepada umat manusia, dan ini berulang-ulang Allah ingatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Selain di surah Yasin ini, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ini juga diturunkan Allah, difirmankan Allah dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 21 dan ayat 22. Fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan, karena sesungguhnya tugasmu wahai Muhammad hanyalah sebagai pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaytir. Engkau tidak punya kuasa atas mereka untuk memberikan petunjuk dan hidayah. Yang kedua, jemaah Allah, ada manusia telah dipastikan tidak akan beriman karena kerasnya penolakan mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waliyadzubillah. Maka bersyukur ketika Allah lapangkan dada kita untuk mau mendengarkan Quran, untuk mau tunduk terhadap peringatan-peringatan Allah. Ada orang sampai kapanpun Allah telah tutup hati mereka. Bahkan selevel Nabi Muhammad bacakan Quran kepada mereka. Kebayang tidak ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak, seandainya Nabi di depan kita yang saat ini sedang membacakan Quran kepada mereka, gimana bahagianya kita, gimana semangatnya kita mendengarkan. Orang-orang yang Allah sebutkan di ayat ini bertemu dengan Nabi. Abu Lahab, Al-Walid ibn al-Mughirah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Ya. Ini adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi. Tapi kok bisa ya? Sudah bertemu Nabi, melihat wajah Nabi, tapi tidak ikut. Ini kata Allah. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim. Ada manusia telah dipastikan mereka tidak akan pernah beriman. Dan ini disebabkan perbuatan mereka. Apa perbuatan mereka? Kerasnya penolakan mereka yang terus-menerus mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan ya, dalam Quran surah Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 7, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati mereka. Sehingga sama saja engkau beri mereka peringatan atau tidak, itu tidak akan pernah bermanfaat kepada mereka. Belenggu di leher adalah perumpamaan bahwa mereka terhalangi dari menerima kebenaran. Tangan mereka terangkat ke dagu menggambarkan kepala yang menengadah, tidak menunduk. Ya, maksudnya tidak mau tunduk kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pembangkangan yang total sehingga Allah tutup hidayah. Allah tutup petunjuk. Allah tutup kebenaran itu dari mereka. Yang terakhir, jemaah yang dirahmati Allah, dosa itu menimbulkan belenggu yang menghalangi dari ketaatan. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, maka semakin banyak penghalang, hijab yang akan menghalangi hati kita dari petunjuk, dari kebenaran. Ramadan semoga menjadi bulan ampunan bagi kita semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di malam pertama bulan Ramadan ada banyak keutamaan yang Allah turunkan kepada orang-orang beriman. Ditutup pintu surga, di pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Pembesar-pembesar syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang senantiasa dibebaskan Allah dari siksa neraka mulai dari malam pertama. Semoga malam pertama ini kita termasuk di antara orang-orang yang telah Allah bebaskan orang tua kita, keturunan-keturunan kita dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Ramadan menjadi momen bagi kita, kesempatan terbaik bagi kita agar Allah bersihkan kita dari dosa-dosa kita, agar cahaya kebenaran mudah untuk kita ikuti, mudah untuk kita lihat, mudah untuk kita dakwakan kepada orang lain. Kita tidak termasuk dengan orang-orang yang Allah tutup, Allah kunci pandangan, pendengaran mereka. Kebenaran di depan mata begitu besar, kebenaran di depan mata begitu terang, tak pernah mereka bisa lihat. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjut jemaah rahmatullah, ayat berikutnya, ayat 10. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Dan kami juga adakan di belakang mereka itu dinding pula.
فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Kami tutup mata mereka sehingga mereka sekali-kali tidak akan pernah melihat. Allahu Akbar. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ. Sama saja bagi mereka. Apakah engkau, wahai Muhammad, memberi peringatan kepada mereka? La yu'minun. Ya, sama saja. Engkau beri mereka peringatan, engkau tidak beri mereka peringatan. La yu'minun. Sampai kapanpun, kembali Allah tegaskan. Kembali Allah tegaskan. La yu'minun. Tidak akan pernah beriman. Abu Jahal itu pernah dengar Quran nggak sih? Kok nggak bisa merasakan kedahsyatan Quran? Pernah. Diam-diam Abu Jahal mengintip-ngintip Nabi, berusaha mendengarkan Quran dibaca oleh Nabi. Tapi seperti Allah sebutkan di ayat ini. Dan ini menegaskan ayat sebelumnya. Orang-orang yang telah Allah tetapkan, orang-orang yang telah Allah tentukan, sampai kapanpun mereka tidak akan pernah beriman. La fahum la yu'minun. Sampai kapanpun. Kok bisa Ustaz? Dengar Nabi tapi tidak bisa ikuti Nabi. Nabi kan punya banyak mujizat, ya. Kurang apa mujizat Nabi yang mereka minta? Mereka minta Nabi membelah bulan, Nabi belah bulan. Setelah itu beriman tidak? Enggak juga. Ya. Apa yang membuat mereka tidak beriman? Coba perhatikan ayat ini. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا. Allah yang membuat dinding di hadapan mereka. Sehingga dinding ini menjadi hijab, penghalang untuk mereka bisa melihat kebenaran itu. Di belakang mereka juga ada dinding. Sehingga memang kebenaran itu dari depan, dari belakang sudah tertutup bagi mereka. Dan kalau sudah seperti ini kondisinya, kalau orang itu sudah dihijab oleh Allah, Allahu Akbar, tetangga dengan seorang alim, bertetangga dengan seorang yang berilmu, orang saleh, tapi tidak pernah bisa merasakan keberkahan itu. Kenapa? Terhijab. Dari depan terhijab sehingga tidak bisa melihat kebenaran, dari belakang juga terhijab sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau Allah masih mudahkan kita untuk melihat kebenaran yang ada di depan kita, di belakang kita, bersyukurlah. Itu berarti hidayah itu diberikan Allah kepada kita. Salah satu doa yang perlu sering-sering dibaca, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran itu adalah kebenaran dan mampukan kami mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan, mampukan pula ya Allah kami melihat kebatilan itu adalah kebatilan, dan mampukan juga kami menjauhi setiap kebatilan-kebatilan tersebut. Kalau sudah terhijab dari depan, terhijab dari belakang, sawaun alaihim. Ya, sama saja bagi mereka, datang peringatan, datang nasihat, dibacakan ayat Allah atau tidak dibacakan ayat Allah, atau tidak dinasihati, la yu'minun. Sekali-kali mereka tidak akan pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ada yang menarik tentang ayat ini, jemaah rahmat Allah. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Ini di antara ayat yang dibaca oleh Nabi ketika rumahnya Nabi dikepung. Ya, mungkin beberapa jamaah sudah pernah mendengarkan sirah sejarah ini. Ayat 9 ini di antara ayat yang dibaca oleh Nabi ketika orang-orang kafir Quraisy sudah mengepung rumah Nabi untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu, Ustaz? Di akhir tahun ke-13 kenabian sebelum hijrahnya Nabi. Bahkan di malam hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meninggalkan kota Mekah.
Orang kafir Quraisy itu kan di akhir-akhir sebelum hijrahnya Nabi sudah sepakat, mereka rapat, mereka berkumpul di parlemen mereka, mereka duduk di majelis Quraisy, membicarakan, memusyawarahkan bagaimana langkah, strategi, cara yang mereka tempuh supaya bisa membungkam dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan, coba baca contohnya Ar-Rahiqul Makhtum yang kami jadikan sebagai rujukan kajian Sirah Nabawiyah setiap hari Rabu bersama bukan setiap hari Rabu, di hari Rabu yang diselingi dengan tadabbur bersama Majelis Ta'lim Rabbani ini. Bahkan di tengah-tengah rapat itu ada syaitan yang menjadi penasihat mereka. Allahu Akbar. Berkumpul pembesar-pembesar kafir Quraisy, ada Abu Jahal, ya. Kemudian ada Abu Lahab, ada Umayyah bin Khalaf, semua pembesar-pembesar Quraisy itu berkumpul. Apa yang menjadi pembahasan mereka? Pembahasan mereka bagaimana cara membungkam dakwah Muhammad yang semakin hari semakin banyak pengikutnya, dan seberapa keras pun mereka mengintimidasi, menyiksa sahabat-sahabat Nabi. Jumlah pengikut Nabi bahkan terus bertambah. Di tengah rapat itu mulailah muncul beberapa ide, beberapa gagasan cara membungkam dakwah Nabi. Ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita lepaskan saja? Bagaimana kalau kita usir? Nah, ini cara pertama. Bagaimana kalau kita usir Muhammad saja? Ya, kita usir dari Mekah ini. Lalu kemudian syaitan yang berwujud manusia yang ada di tengah-tengah mereka berkata, ini bukan cara terbaik. Muhammad itu punya pengaruh yang kuat. Kalau kalian mengusirnya, maka dia akan diterima di tempat yang lain, pengaruhnya akan kuat dan dia akan kembali kepada kalian. Akhirnya ada ide lagi, kalau begitu bagaimana kalau kita ikat saja, kita penjara, kita ikat, tidak beri makan, tidak beri minum sampai dia binasa. Lagi-lagi syaitan dalam bentuk manusia mengatakan, ini bukan cara terbaik. Ini bukan cara terbaik. Pengikut Muhammad akan mencari tahu informasi keberadaan Nabi Muhammad dan mereka akan datang menyelamatkan Muhammad. Sampai akhirnya Abu Jahal yang ada di tengah-tengah mereka berkata, bagaimana kalau kita kumpulkan pemuda-pemuda dari semua kabilah. Jadi semua kabilah-kabilah Quraisy itu kita ambil pemuda-pemudanya, lalu kemudian kita suruh mereka mengepung rumah Muhammad dan membunuhnya secara bersamaan. Jadi bukan satu orang, secara bersamaan menusukkan pedang-pedang mereka kepada Muhammad. Sehingga Bani Hashim tidak tahu dan tidak akan bisa menuntut darah Muhammad kepada seluruh kabilah Quraisy. Karena kalau cuma satu kabilah, ini akan dituntut sama Bani Hashim. Nah, bagaimana kalau semua kabilah kita ambil pemudanya, bersamaan membunuh Muhammad sehingga darah Muhammad itu tersebar di semua kabilah dan Bani Hashim tidak akan menuntutnya. Kata iblis yang saat itu dalam bentuk manusia seakan-akan syekh dari Najd berkata, inilah ide terbaik. Ini ide terbaik. Singkat cerita jemaah rahmatullah Allah, di malam hijrahnya Nabi, mereka mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Semua pemuda-pemuda dari semua kabilah telah berkumpul mengepung rumah Nabi SAW, hendak membunuh Nabi secara bersamaan. Sampai kemudian Allah turunkan Jibril menyampaikan kepada Nabi bahwa ia sedang dikepung. Maka Nabi berkata kepada Ali, ya Ali, nam ala firashi. Malam ini aku tugaskan engkau dengan tugas yang berat. Tidurlah di tempat tidurku, wahai Ali. وَتَسَجَّى بِبُرْدَيَّ الْأَخْضَرِ الْحَضْرَمِي. Dan malam ini pakailah selimutku yang berwarna hijau. Resikonya kematian ini. Resikonya Ali yang dibunuh. Kalau kita berada di posisi Ali, ambil tidak? InsyaAllah. Ali tanpa rasa takut mengambil peran berat itu. Menggantikan Nabi di tempat tidurnya, menggunakan selimut hijau Nabi agar orang-orang Quraisy masih melihat Nabi masih ada di tempatnya. Lalu kata Nabi menghibur Ali, wallah, demi Allah, lan yakhlusa ilaika bi syai'in taqrahuhu. Mereka, wahai Ali, tidak akan melakukan sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang kau benci, sesuatu yang buruk kepadamu. Singkat cerita, Nabi keluar dari rumahnya, apa yang terjadi? Fa'aghshaynahum fahum la yubsinun. Ya, orang Quraisy rapat dan penasihat mereka adalah iblis, syaitan yang menjadi penasihat mereka, yang mendukung ide terbaik bagi mereka. Lupa
Kalau Nabi, penasehatnya adalah Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makinin. Nabi keluar, Allah tidurkan mereka semuanya. Fa'aghshaynahum. Dan ayat ini dibaca oleh Nabi. Jadi ketika Nabi keluar, beliau baca surah Yasin ayat 1 sampai dengan ayat 9. Salah satunya ayat ke-9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا. Mereka tidak bisa melihat Nabi dari depan, dari belakang. Allah tidurkan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat kalau Nabi itu ternyata sudah keluar. Bahkan Nabi masih sempat-sempat menaruh pasir-pasir di kepala-kepala pemuda-pemuda Quraisy tersebut. Allahu Akbar. Semoga Allah juga senantiasa menjaga, melindungi kita, keturunan kita, senantiasa memampukan kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pelajaran jemaah yang dirahmati Allah dari dua ayat ini. Yang pertama, dosa dan keras kepala menciptakan dinding yang menghalangi seseorang dari kebenaran. Ya, Allahu Akbar. Kenapa orang-orang kafir Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab akhirnya terhijab dari kebenaran disebabkan perbuatan mereka. Wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Mereka terhijab dari kebenaran, mereka terhijab dari jalan Allah yang lurus, bukan karena Allah tidak cinta dengan mereka, ini disebabkan perbuatan mereka, banyaknya dosa yang mereka lakukan, keras kepalanya mereka menentang kebenaran yang disampaikan Nabi, inilah yang menjadi sebab dinding yang menghalangi mereka dari kebenaran. Ini juga Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan maka Allah sesatkan mereka walau mereka punya ilmu. Ya. Wa khatama ala sam'ihi. Allah tutup pendengaran mereka. Allah tutup hati mereka. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Dan Allah jadikan penghalang dalam pandangan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran. Yang kedua, jemaah dirahmati Allah, ibrah kedua, tadabbur kedua dari dua ayat ini, hukuman bagi orang yang terus-menerus membangkang, tidak mau mengikuti kebenaran, hatinya akan tertutup. Ya, khatamallahu ala qulubihim. Mata batinnya juga akan dibutakan Allah, tidak mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Pelajaran ketiga jemaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman razallahu wa iyyakum ajmain. Ya, ini berarti dua pelajaran. Ya, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub. Bukan karena mereka tidak punya mata, tapi mata batin mereka, hati mereka yang tertutup. Dan ini juga Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, orang yang menutup dirinya dari petunjuk, ini pelajaran ketiga, mohon maaf, orang yang menutup dirinya dari petunjuk akan sampai pada tingkatan di mana peringatan tak lagi bermanfaat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau masih muda mendengarkan, menerima kebenaran, kalau masih muda mendengarkan peringatan, menerima nasihat, itu tanda hati yang masih hidup. Ada orang, Allahu Akbar, hatinya memang sudah dikunci mati oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim. Dan kalau sudah ditutup, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau beri peringatan atau tidak, sama saja bagi mereka dan mereka tidak akan pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat terakhir penutup jemaah dirahmati Allah, ikhwatal iman radhiyallahu wa iyyakum ajmain. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Kalau ayat sebelumnya berbicara tentang orang-orang yang tidak akan pernah bermanfaat nasihat peringatan itu, maka di ayat ini, Allahu Akbar, sebaliknya. Dan itulah keindahan Quran. Quran itu ketika berbicara tentang penghuni surga, maka dia juga setelah itu juga sering berbicara tentang penghuni neraka. Ketika Quran itu menjelaskan perbuatan-perbuatan yang memasukkan ke dalam surga, biasanya setelahnya Allah juga menceritakan, Quran itu juga menceritakan tentang perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan pelakunya ke dalam siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Di surah Yasin ini, setelah Allah menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang sampai kapanpun,
sampai kapanpun. Nasihat, peringatan itu tidak akan pernah bermanfaat bagi mereka. Maka di ayat ini, ayat 11, jemaah rahmat Allah, Allah menjelaskan tentang orang yang Allah mudahkan untuk mendengarkan, menerima setiap nasihat, peringatan. Allah sebutkan, jemaah rahmat Allah, dua hal, dua ciri, dua sifat orang yang mudah menerima petunjuk. Semoga dua hal ini ada dalam diri kita semuanya. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib. Apa ciri orang yang mudah untuk menerima peringatan, nasihat, petunjuk dari Allah, petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah katakan, sesungguhnya wahai Muhammad, kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mengikuti Al-Quran, mengikuti peringatan. Manittaba'a dzikra. Sebagian menafsirkan bahwa ini maksud adzikra di sini adalah Al-Quran. Yang kedua, wa khasyar rahmana bil ghaib. Senantiasa takut kepada Allah walaupun mereka tidak pernah melihat Tuhannya yang Maha Penyayang. Allahu Akbar. Simpelnya begini. Orang itu kalau masih cinta kepada Quran, orang itu kalau masih mau tunduk mendengarkan Quran, itu satu. Masih ada keinginan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Quran, satu. Yang kedua, masih ada khasyah. Khasyah itu apa, Ustaz? Rasa takut dalam dirinya kepada Allah, maka selama itu pula lah ia akan mudah mendengarkan, menerima peringatan-peringatan, petunjuk-petunjuk. Tidaklah orang itu semakin tambah takut kepada Allah, khasyah kepada Allah, kecuali semakin mudah ilmu, nasihat itu masuk. Tidaklah orang itu semakin dekat dengan Quran, kecuali nasihat, petunjuk itu juga semakin mudah sampai kepada mereka. Mudah-mudahan dua hal ini Allah sudah karuniakan kepada kita. Senantiasa mengikuti Al-Quran, ini yang pertama. Yang kedua, senantiasa takut kepada Allah, khasyar Rahman, walau mereka tidak pernah melihat Allah yang Tuhan mereka, Allah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau dua karunia ini ada, Allah sudah berikan kepada kita, maka kita yang mudah untuk mendapatkan peringatan, nasihat-nasihat. Allah tegaskan di ayat ini kepada baginda Nabi SAW bahwa yang mudah untuk mendapatkan, mendengarkan peringatan, menerima peringatan-peringatan dari Nabi adalah mereka yang ittaba'a dzikra, ikut mengikuti Quran. Yang kedua, wa khasyar rahmana bil ghaib, dan senantiasa takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, walau mereka tidak pernah melihatnya. Dan kalau dua ini sudah Allah karuniakan kepada kita, apa yang Allah janjikan? Ini Masya Allah. Ada janji Allah kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti Quran. Ada janji Allah kepada siapapun yang senantiasa tumbuh rasa takut dalam dirinya kepada Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang tidak pernah kita lihat di dunia ini. Apa janji Allah? Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Kalau dua sifat ada dalam diri kita, maka ada dua hal yang Allah janjikan. Saya ulangi. Kalau ada dua sifat dalam diri kita, ittaba'a dzikra, mengikuti Al-Quran, kemudian takut kepada Allah yang Maha Pengasih, ada dua hal yang Allah janjikan kepada kita. Allahu Akbar. Yang pertama, bimaghfiratin wa ajrin karim. Allah janjikan ampunan kepada kita semuanya. Allahu Akbar. Bukankah ini yang senantiasa kita minta? Rabbi ghafirli wa liwalidayya, Rabbi ghafirli wa lil muslimina wal muslimat, Rabbi ghafirli wa liman dakhala baiti mu'minan. Ini Allah janjikan. Kalau dua sifat tadi ada dalam diri kita, senantiasa ikut Quran, senantiasa takut kepada Allah walau kita tidak pernah melihat Allah,
maka Allah akan janjikan ampunan maghfirah. Yang kedua, wa ajrin karim. Allah janjikan pahala yang mulia. Allahu Akbar. Dan hanya Allah yang Maha tahu seperti apa besarnya, dahsyatnya pahala yang Allah janjikan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, mengikuti Al-Quran, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut, mari berdoa mudah-mudahan kita termasuk yang Allah sebutkan di ayat ini. Senantiasa mengikuti petunjuk Al-Quran, senantiasa takut kepada Allah walau kita tidak pernah melihatnya, dan semoga dua nikmat, dua karunia yang Allah janjikan juga telah Allah karuniakan kepada kita, ampunan dan pahala yang mulia yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Allah tutup di ayat 12, jemaah rahmatullah, pada pertemuan kali ini, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ada 3 hal yang Allah tegaskan di ayat ini. Yang pertama, Allah menegaskan bahwa Allah Maha Kuasa menghidupkan setiap manusia yang telah mati. Ya. Dan itu amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan menghidupkan yang sudah mati, menghidupkan yang tidak ada, Allah Maha Kuasa untuk itu. Apalagi cuma sekadar menghidupkan orang yang mati. Allah tegaskan bahwa setiap yang mati akan dihidupkan oleh Allah, dibangkitkan di padang mahsyar, dan kelak akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan mereka. Yang kedua, Allah tegaskan di ayat ini bahwa Allah mencatat dan tidak ada yang luput. Setiap yang dilakukan anak cucu Nabi Adam akan dicatat oleh Allah, bahkan wa atharahum, bekas-bekas jejak kebaikan mereka akan dicatat. Apa maksudnya Ustaz? Jemaah Allah. Setiap kita punya ajalnya, setiap kita sudah ditentukan umurnya. Kita tidak tahu kapan Allah kemudian mewafatkan kita semuanya. Semoga ketika kita diwafatkan Allah, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bukankah ketika kita sudah mati, kita sudah tidak bisa sholat lagi? Betul atau tidak? Ya, tidak bisa lagi kita sholat saat kita sudah meninggal. Bukankah ketika kita mati, kita tidak bisa lagi bersedekah? Bukankah ketika kita sudah mati, kita tidak bisa lagi umrah? Ya, kita tidak bisa lagi melakukan amal-amal. Tapi ada orang, Masya Allah, walaupun mereka sudah mati, walaupun mereka sudah berada berpuluh tahun di dalam kuburnya, bahkan walaupun mereka sudah ratusan tahun sudah berada di bawah tanah, atharahum, jejak kebaikan mereka masih terus tercatat 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun, ribuan tahun setelah mereka meninggal, ada jejak amal, ada jejak kebaikan yang terus dicatat di sisi Allah. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, ada 2 hal yang dicatat. Amal yang kita lakukan ketika kita masih hidup. Yang kedua, jejak amal yang kita tinggalkan setelah kita mati. Amal yang bisa kita lakukan ketika kita masih hidup ini masih bisa kita usahakan. Kita masih bisa sholat, insya Allah. Kita akan terus menjaga puasa-puasa kita. Pertanyaan selanjutnya, sudahkah kita berpikir, jamaah rahmatullah, ibu-ibu majelis taklim Rabbani, bapak-bapak yang dirahmati Allah, sudahkah saya meninggalkan jejak kebaikan yang disebutkan di ayat ini, wa atharahum, yang walaupun hari ini kita wafat, ada amal yang terus mengalir pahalanya kepada kita, ilmu yang bermanfaat yang sudah pernah kita ajarkan, sedekah jariah, turut kontribusi bangunan rumah tahfidz, bangunan pesantren penghafal Quran, tempat tinggal pesantren penghafal Quran, atau masjid yang dibangun di sekitar kita, sehingga selama ada orang yang sholat di tempat tersebut, selama rumah tahfidz ini terus dibacakan Quran di dalamnya, selama itu ada athar, ada jejak kebaikan yang terus dicatatkan bagi saya, bagi kita semuanya, walau kita sudah wafat. Jangan lupa 2 hal ini, amal yang kita lakukan ketika masih hidup, dan jejak kebaikan yang dicatatkan bagi kita walaupun kita sudah wafat, sudah berada di bawah tanah. Yang ketiga yang Allah tegaskan di ayat ini, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya, segala sesuatu, jamaah yang dirahmati Allah, telah tercatat, telah terkumpul di Lauhil Mahfuz.
Allahu Akbar. Ada 3 pelajaran yang ingin kami garis bawahi dari 2 ayat ini jamaah rahmatullah Allah. Yang pertama, hanya orang yang mengikuti Al-Quran dan takut kepada Allah yang meski tidak melihatnya yang akan menerima peringatan. Semakin orang itu dekat dengan Quran, maka insya Allah semakin mudah dia menerima peringatan-peringatan yang sampai kepadanya. Sebagaimana semakin bertambah khasyah, rasa takut kita di hadapan Allah, maka semakin mudah nasihat peringatan itu sampai kepada kita. 2 hal ini kalau tidak ada dalam diri kita, tidak jauh dari Quran, tidak mau mendengarkan Quran, tidak ada rasa takutnya kepada Allah, perintah Allah tidak dilakukan, larangan Allah dilanggar, jangan harap mereka mau mendengarkan nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk, peringatan-peringatan, bahkan sekalipun seorang nabi yang menyampaikan itu tidak akan pernah mereka rasakan. Mudah-mudahan 2 sifat ini Allah telah karuniakan kepada kita. Dekat dengan Quran, mengikuti petunjuk-petunjuk Quran, dan semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut jemaah rahmatullah. Orang yang memiliki 2 sifat yang disebutkan di ayat 12, yang disebutkan di ayat 11 diberi 2 hadiah besar oleh Allah. Jadi kalau 2 hal ini tadi sudah Allah karuniakan kepada kita, dekat dengan Quran, dimudahkan mengikuti petunjuk Quran, bertambah takut terus kepada Allah, ada 2 hal yang Allah janjikan. Maghfirah, ampunan untuk menghapus dosa-dosa mereka yang masa lalu. Ajran kariman, pahala yang sangat mulia, yaitu surga dan segala kenikmatannya yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, bahkan tidak pernah terbesit dalam hati dan pikiran manusia. Pelajaran ketiga jamaah rahmatullah, ada Allah menegaskan 3 perkara di ayat ke-12. Yang pertama, menghidupkan kembali manusia setelah mati. Ya. Ini peringatan keras kepada orang-orang kafir Quraisy yang saat surah Yasin ini turun, mereka mendustakan hari kiamat. Bahkan mereka memperolok-olok Nabi yang menyampaikan tentang hari kiamat kepada mereka. Aidza mitna wa kunna turaban. Apakah kami kalau sudah mati masih dan telah menjadi tulang belulang dan tanah, apakah mungkin, apa masuk akal kami masih bisa dibangkitkan kembali? Allah tegaskan, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami amat sangat kuasa menghidupkan kembali manusia telah mati. Dan ketika mereka dihidupkan kembali, dikumpulkan di padang mahsyar, mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap nikmat karunia sekecil apapun itu yang telah Allah berikan kepada mereka. Yang kedua, Allah tegaskan bahwa Allah mencatat semua amal mereka. Ya. Bukan cuma mencatat semua amal mereka, juga mencatat atharahum, jejak-jejak mereka, yaitu pengaruh perbuatan baik atau buruk yang terus berjalan setelah kematian. Jadi jejak-jejak ini ada 2. Ada jejak-jejak kebaikan yang kita tinggalkan setelah kita mati, dan itu pahalanya akan terus mengalir. Ya. Pahalanya terus mengalir. Ini disebut dengan jariyatul hasanah. Pahala jariah yang baik yang terus tercatat. Masjid yang kita bangun, anak yatim yang kita biayai, sehingga dia menjadi seorang alim, seorang ulama, seorang ustadz, seorang penghafal Quran, yang terus mengajarkan Quran. Bisa jadi setelah itu dia punya pondok pesantren, melahirkan puluhan santri, santri-santrinya melahirkan ratusan santri, santri-santrinya melahirkan ribuan santri. Setiap jejak-jejak kebaikan itu tidak akan pernah luput dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan dicatatkan jejak-jejak kebaikan tersebut. Sebagaimana keburukan juga sama. Ya. Dia yang membuat sistem korupsi ketika dia jadi penguasa. Dia yang meninggalkan sistem yang zalim di tengah masyarakat. Dia yang membuat ide yang akhirnya banyak menyesatkan umat manusia dari jalan Allah. Kalaupun hari ini dia mati, sistem itu masih berjalan, maka selama itu pula dosa, jejak-jejak keburukan ini akan terus mengalir kepada orang tersebut. Allahu Akbar. Beruntung sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Kenapa Ustaz? Beliau sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Tapi Quran yang beliau kumpulkan, Allahu Akbar. Ini proyek beliau. Mengumpulkan Quran di masa Uthman ibn Affan, di masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, disempurnakan di masa Uthman ibn Affan. Sehingga dengan mudah hari ini kita baca. Tidak ada huruf, tidak ada surah yang kita baca kecuali ada catatan jejak-jejak kebaikan sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu an. Allahu Akbar. Semoga kita pun dimampukan Allah sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini, dimampukan Allah meninggalkan jejak-jejak kebaikan, mengurangi jejak-jejak keburukan. Allahumma amin.
Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini membangunkan kita agar selalu meninggalkan warisan kebaikan dan berhati-hati agar kita tidak meninggalkan warisan keburukan. Kan ia akan terus tercatat dan mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat yang kita tadabburi, tapi Masya Allah, ada banyak pelajaran, ada banyak nasihat terbaik, ada banyak petunjuk-petunjuk terbaik yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita petik dari tadabbur surah Yasin bagian kedua siang hari ini. Marhaban ya Ramadan, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah sampaikan kita dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, dan semoga Allah mampukan kita untuk memperbanyak ketaatan agar Ramadan meninggalkan kita sementara dosa-dosa kita yang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sama-sama baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahala majlis telah ditutup, insyaallah pahala telah disempurnakan. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya dan Allah mudahkan dengan majlis kita siang hari ini jalan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada host kita, tafadhali, silakan Mbak Ari. Terima kasih Ustadz, barakallahu fiik. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang mengikuti kajian ini bisa mengambil manfaat atau ibroh. Dan seperti biasa kita masih ada waktu ya Ustadz untuk sesi tanya jawab. Silakan. Baik, silahkan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa langsung unmute atau raise hand. Silakan. Boleh juga bertanya yang tidak berkaitan dengan tema atau tadabbur kita, mungkin yang berkaitan dengan bulan Ramadan misalnya, atau ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Silakan. Ya, silakan. Tafadhali, Mbak Ari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ani. Kok mantul ya, Bu Ari? Tuh. Cek. Kenapa ya? Saya enggak. Saya aman. Tadi ketika saya baca terjemah juga ada suara saya terulang gitu enggak ya Ustaz? Ustaz. Enggak, aman. Oh. Ini Ustaz, untuk meyakinkan aja ayat 7 itu kan untuk orang-orang yang tidak akan beriman sampai kapanpun, itu artinya orang kafir ya Ustaz? Iya. Betul sekali. Tapi sampai kapanpun itu berarti kemungkinan untuk beriman tidak ada tuh, atau harus menunggu hidayah dari Allah gitu? Zaman sekarang maksudnya. Nanti ya silakan, nanti saya jelaskan. Ya. Oh ya, itu satu. Kemudian yang kedua, apa tadi ya? Ini lupa tadi mana yang jatuh. Tadi yang mengumpulkan Al-Quran ketika zaman Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit. Ya. Zaid ibn Thabit. Ya, itu Ustaz. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Mbak Ani yang sudah bertanya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, ayat ke-7. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ya. Ayat ini, jamaah rahmatullah, menjelaskan tentang orang-orang yang Allah sudah tetapkan, Allah sudah catatkan, Allah sudah tentukan bahwa mereka sampai kapanpun tidak akan pernah beriman. Ya. Walau ada juga orang kafir yang Allah beri petunjuk. Makanya Allah katakan di sini ala aktsarihim. Di antara mereka ada banyak orang-orang yang memang Allah sudah tutup hati mereka. Ya. Ada juga orang kafir akhirnya masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam, putra Abu Jahal. Khalid ibnul Walid yang menjadi pemimpin pasukan berkuda kafir Quraisy di perang Uhud akhirnya masuk Islam, bahkan kemudian menjadi Saifullahil Maslum, pedang Allah yang terhunus. Tapi di antara mereka itu ada yang memang Allah sudah tutup, khususnya mereka yang paling keras pertentangan mereka kepada Nabi, ya, dan paling paling enggan untuk berhenti memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka itu yang pernah didoakan langsung oleh Nabi nama-nama mereka di sisi Ka'bah.
Bayangkan ketika Nabi sedang sholat, lalu mereka meletakkan kotoran di punggung Nabi SAW, lalu terbahak-bahak setelah itu melihat apa yang mereka lakukan kepada Nabi. Sampai datang Sayyidah Fatimah memeluk ayahanda tercinta, membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Tapi setelah itu Nabi berdiri di depan Ka'bah, lalu mulai menyebutkan nama mereka satu persatu. Nah, di antara mereka itulah, atau orang-orang itulah, termasuk di antara yang Allah sebutkan di ayat ini. Sampai kapan mereka tidak akan pernah beriman. Sampai akhirnya mereka dibinasakan di perang Badar. Ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ada Utbah ibn Rabi'ah, ada Syaibah ibn Rabi'ah, dan seterusnya. Seperti itu kira-kira untuk yang pertama. Yang kedua, tentang sahabat yang mengumpulkan Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq. Ya, setelah wafatnya. Jadi Nabi SAW ketika turun kepadanya wahyu, Nabi perintahkan sahabat menulis wahyu tersebut di pelepah kurma, kemudian di batu, di lempengan-lempengan. Nah, dan sahabat itu menghafal surah-surah tersebut. Di antara sahabat itu ada yang menghafal ayat-ayat Al-Quran. Yang ditakutkan oleh sahabat Abu Umar Ibn Khattab ketika terjadi perang Al-Yamamah. Ada sekitar 70 penghafal Quran dari sahabat Nabi yang wafat. Nah, ini kalau penghafal Quran, karena dulu penghafal Quran itu adalah orang yang paling semangat untuk terjun di medan perang. Semakin banyak mereka hafal Quran, semakin tinggi semangat mereka untuk berkorban untuk agama Allah. Ada ketakutan dalam diri Umar bin Khattab kalau penghafal Quran ini wafat. Ini siapa yang akan melanjutkan wahyu ini? Maka Umar mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, kumpulkanlah Quran itu. Ya, suruhlah salah seorang di antara sahabatmu mengumpulkan Quran tersebut. Karena ditahan. Walau awalnya Abu Bakar itu takut. Karena Quran itu kan tidak dikumpulkan di masa Nabi. Kata Abu Bakar, bagaimana saya berani melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Akan tetapi karena terus diingatkan, diberi masukan, dinasihati, diingatkan Umar bin Khattab akan ketakutannya kalau kemudian penghafal Quran ini wafat, mulailah dikumpulkan Quran itu di masa Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang diberikan tugas untuk melakukan meriset, mengumpulkan Quran, tugas berat itu jatuh kepada seorang sahabat yang bernama Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, sang penulis wahyu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian itu sudah terkumpul di masa Abu Bakar, pindah ke Umar, lalu kemudian mulailah diperbanyak di masa Utsman ibn Affan, dikirim ke beberapa tempat-tempat. Wallahu a'lam bissawab. Ya, seperti itu kira-kira. Ada lagi? Ustaz, boleh tanya tadi? Ya, silakan. Ketika doa Rasul yang tidak terlihat itu ayat yang berapa ya? 9, 10 tadi? Ya, ayat 9. 9 ya. Itu bisa dipakai, maksudnya hanya untuk Rasul ya. Doa itu ya. Masya Allah, Mbak Ani mau pakai pas kajian ya supaya tidak terlihat kalau lagi ngantuk. Gimana? Ayat 9. Ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Boleh tidak sih ayat ini dibaca dalam kondisi kita kepepet? Beberapa mujahid ya, di Ambon, mujahid dulu di Afghanistan, mujahid di Gaza, di Palestina. Di antara ulama-ulama kita menyebutkan banyak mujahid yang mengamalkan ayat ini dalam kondisi-kondisi yang memang terdesak. Ya, mereka baca ayat ini, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan banyak testimoni-testimoni dari para mujahid yang ketika baca ayat ini Allah hijab mereka dari pandangan musuh. Tapi jangan juga berharap pas lagi kajian aduh ngantuk nih Ustaz, kayaknya masih lama nih baca di majelis ilmu supaya tidak terlihat. Itu bukan tempatnya. Jadi kalau dalam kondisi kepepet di jalan Allah, di medan perang, ya seperti itu. Kemudian dibaca. Nah, ulama atau mujahid banyak yang mengamalkan ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Terima kasih Bu Ani untuk pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu? Mungkin sedikit ini Ustadz. Silakan Mbak Ani. Tadi kan sudah ada kesimpulan dari pembahasan hari ini dan mengulang yang lalu. Tapi mungkin sedikit diulang untuk keutamaan membaca surat Yasin ini Ustadz. Karena kan ada beberapa pendapat ya. Ya. Betul, Masya Allah. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajma'in. Di pertemuan pertama kita sudah menyebutkan beberapa dalil-dalil keutamaan tentang surah Yasin ini.
Walau kita sudah ingatkan bahwa kebanyakan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan surah Yasin ini itu riwayatnya dhaif atau lemah. Ya, kebanyakan riwayatnya itu dhaif atau lemah. Saya coba tampilkan di sini kembali riwayat-riwayat yang sudah pernah kita bacakan di pertemuan sebelumnya. Ada dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari dengan mengharap wajah Allah, artinya ikhlas karena Allah, maka diampuni dosanya pada malam hari itu. Hadis ini dhaif, lemah. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap sesuatu memiliki jantungnya, memiliki hatinya. Dan hati Al-Quran itu adalah surah Yasin. Barang siapa membacanya, Allah menuliskan baginya pahala membaca Quran 10 kali. Ini juga dhaif atau lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dari Ma'qil ibn Yasar, Rasulullah SAW bersabda, bacalah surah Yasin untuk orang-orang yang sedang menghadapi kematian di antara kalian. Ini hadis hasan, kuat. Ya. Ini yang banyak diamalkan oleh guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita, ulama-ulama kita. Ketika ada orang sakaratul maut, dibacakan surah Yasin. Tapi jangan juga suaminya baru demam dikit, tiba-tiba dibacakan surah Yasin. Yasin, nah itu kayak mengharap cepat mati suaminya itu. Jadi yang maksud di sini adalah kalau betul-betul memang sudah dalam sakaratul maut, tidak ada lagi harapan, tapi berat untuk menjemput kematiannya, maka disunnahkan, dianjurkan untuk membacakan kepadanya surah Yasin. Kemudian dari Ma'qil ibn Yasar, Rasulullah SAW bersabda, surah Al-Baqarah adalah puncak dan kemuliaan Al-Quran. Turun bersamanya setiap ayatnya 80 malaikat. Ayat Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum, ayat kursi dikeluarkan dari bawah arsy, lalu disambungkan dengan surah Al-Baqarah, dan Yasin adalah hati Al-Quran. Tidaklah seorang membacanya karena mengharap Allah dan negeri akhirat, melainkan diampuni baginya. Bacalah ia atas orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian. Untuk yang teks seperti ini, nas yang ini riwayatnya juga didhaifkan oleh ulama. Seperti itu kira-kira Mbak Ari. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana Quran ini, surah Yasin ini diulang-ulang, dibaca berulang-ulang ketika kita masih hidup. Ya, karena memang Masya Allah, surah Yasin ini petunjuk terbaik bagi orang yang masih hidup. Ya. Tidaklah kita baca surah Yasin dari pertama sampai terakhir, kecuali ada petunjuk-petunjuk terbaik, ada nasihat terbaik, termasuk tadi yang sudah kita sampaikan, Masya Allah, dari beberapa ayat surah Yasin, mulai dari ayat ke-6 sampai dengan ayat 12, ada banyak hikmah, tadabbur, nasihat, petunjuk, serta peringatan yang sudah kita jelaskan, dan semoga Allah mampukan kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu kira-kira Mbak Ari, barakallahu fiik. Silakan, ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Ada lagi Bu-ibu yang ingin bertanya? Kalau Mau tidak, tanya tentang Ramadan, silakan boleh, Bu Ari? ya silakan. Boleh, Jadi silakan. ada yang bertanya begini, Ustadz, ketika kita mengikuti puasa yang pemerintah, jadwal pemerintah, tapi kan ada yang bukan selalu, biasanya ada yang sebelumnya Muhammadiyah itu kan lebih awal ya Ustadz. Nah, ketika menurut itu Muhammadiyah sudah Lebaran, tapi kita masih puasa, itu berdosa enggak? Itu pertanyaannya seperti itu Ustadz, ada di grup. Jawabannya tidak berdosa karena memang kita belum kita belum Lebaran. Yang kita ikuti, dan saya sendiri ya tanpa menyalahkan dan menjadikan ini sebagai perdebatan, masing-masing punya hujahnya, masing-masing punya dalilnya. Selamat yang melaksanakan puasa hari ini, semoga diterima puasanya. Tapi juga yang puasa hari ini jangan juga merasa bahwa kita yang puasa besok, jangan merasa bahwa puasa kita lah yang terbaik, karena kita lah yang memulai puasa dengan benar, dengan dalil yang benar. Yang hari ini saudara kita juga punya hujahnya, punya dasarnya. Sebagaimana yang puasa hari ini juga nggak usah membuli yang puasa besok. Udah, puasa kalian kurang tuh nanti, puasa kalian kelewat. Masing-masing punya hujahnya dan masing-masing punya landasannya. Bukan bagaimana memulai kita mulai kapan, bukan bagaimana kapan kita mulai, tapi bagaimana kita di bulan Ramadan, itu yang menjadi paling penting. Jangan sampai kita sibuk berdebat tapi nggak ada tilawah, sibuk berdebat tapi nggak ada sedekah, sibuk berdebat tetapi tidak ada akhlak yang berubah di bulan Ramadan ini. Yang puasa
besok berarti menunggu keputusan pemerintah. Kapan kita berbuka puasa? Kapan kita lebaran? Bisa jadi bareng dengan saudara kita yang puasa hari ini, bisa jadi kemudian puasa kita juga dicukupkan menjadi 30. Wallahu a'lam bishawab. Jangan terlalu dirisaukan. Tidak ada yang berdosa di sini. Dua-duanya insya Allah memiliki landasannya dan tidak akan kelar-kelar, tidak akan habis-habis kalau ini kita perdebatkan, karena masing-masing punya dalil, masing-masing punya metode, dan masing-masing memang memiliki pandangan-pandangan kuat terhadap dalil-dalil yang disampaikan. Kalaupun kami ditanya, ya kami menyampaikan bahwa kita ikuti puasa, ikuti pemerintah, agar puasa itu bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga kebersamaan di tengah kaum muslimin. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Umar, Jazakallahu khair semua keterangannya. Sama-sama Mbak Ani, wa iya. Ya. Terima kasih Ustadz. Kalau sudah tidak ada Mbak Ari, kita Ya, tutup baik, dengan kita pertanyaan. tutup Kita tutup dengan doa. Seperti Ya. biasa, karena ini juga khusus nih Ustadz. Ya, barakallahu fiik Mbak Ari. Iya, apa namanya? Walaupun sudah Masya Allah. Ramadan di depan mata, tapi tetap kita minta berdoa dipertemukan dengan Ramadan ya, dalam keadaan kita beriman dengan penuh kesehatan, sehat walafiat, penuh keberkahan, dan Betul. mudah-mudahan di akhir Ramadan itu harapan semua umat Islam adalah bisa diampuni semua dosa-dosanya, dan semua ibadah kita di bulan Ramadan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana kita termasuk hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka gitu ya Ustadz, doanya. Kemudian seperti biasa kita mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina dan juga yang saat ini sedang dicoba dengan berbagai bencana alam. Tafadhol Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Mbak Ari. Seluruh jamaah yang telah bergabung, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tadabbur Quran kita. Semoga ini menjadi salah satu amalan terbaik kita. Bagi yang hari ini adalah awal Ramadan, semoga menjadi ketaatan di Ramadan pertama. Dan jika ini adalah akhir Sya'ban bagi sebagian kita, maka semoga ini menjadi salah satu amalan terbaik kita menyambut malam hari ini, awal Ramadan, insya Allah, yang sampai kepada kita semuanya. Semoga doa-doa kita, munajat-munajat kita diijabah oleh Allah. Silakan ikuti kami, silakan diaminkan. Yang mengaminkan doa pahalanya sama dengan yang berdoa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya sami'ad du'a, ya mujibal muttarra idza da'ah. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim li ya Ramadan watasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sampaikan kami ke bulan Ramadan, selamatkan kami sampai di bulan Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepada kami ya Allah, dan jadikan Ramadan ini di antara amalan-amalan yang Engkau terima dari kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, di hadapan-Mu, ya Allah, di hadapan kemuliaan-Mu, kami mengakui kehinaan kami mengakui dosa-dosa kami yang begitu banyak. Ya Allah, gugurkan dosa-dosa kami, hapuskan dosa-dosa kami, bersihkan dosa-dosa kami ya Allah. Sebelum kami menyambut Ramadan, sebelum Engkau sampaikan kami ke Ramadan, ya Allah, bersihkan dosa-dosa kami, bersihkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah ya Rahman, siapapun yang sakit di antara kami, sembuhkan mereka ya Allah, angkat penyakit mereka. Allahumma ya Rahman ya Rahim, siapapun yang punya hajat di antara kami, mudahkan hajat-hajat mereka. Allahumma ya Nasiral Madlumin, ya Rabbal Fuqara wal Masakin, ya Allah, wahai Tuhan kami yang maha kuat, maha perkasa, segerakan pertolongan untuk saudara-saudara kami di Palestina, segerakan kemenangan untuk mereka ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin semuanya. Terima kasih Bu Ari, pamit ya. Ya, terima kasih Bu Ibu semua. Barakallahu fikum. Afik barokah. Bu Ari.